Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Jamaah partisipan rahimakumullah, kita kembali bertemu di kajian Jumat RKS ya, melalui Zoom meeting. Mudah-mudahan setiap hari Jumat yang kita gunakan untuk mengikuti kajian ini menjadi lebih bermakna, ya, lebih berkualitas insya Allah di sisi Allah SWT. Karena selain keberkahan hari Jumat, juga ada keutamaan thalabul ilmi yang merupakan sejatinya adalah kewajiban kita sepanjang hayat, ya, thalabul ilmi. Dan dengan kondisi pandemi di mana kita harus belajar online, kita terbuka peluang-peluang online. Ini membuka peluang baru yang lebih memudahkan kita thalabul ilmi insya Allah bagi hati-hati yang punya kemauan kuat, ya, untuk thalabul ilmi. Semoga kita bisa memanfaatkan kondisi seperti ini untuk maksimal mengikuti kajian Zoom, kajian secara online, ya, baik Zoom, YouTube dan lain sebagainya. Banyak ustadz-ustadz keren yang bisa kita undang di dan ini Ustadz Pakar Sirah, Ustadz Happy Andi Bastoni MA ini. Kalau tanpa Zoom, tanpa online ini kita mungkin perlu ngantri gitu Ustadz, ya. Mengundang Ustadz misalnya ke Bontang, ke Madura, ke Sumatera gitu ya Ustadz. Mungkin perlu ngantri berbulan-bulan, ya. Ustadz punya rutinitas pekanan, ya, yang harus ditunaikan, kuliah-kuliah juga. Jadi agak menyulitkan kalau offline. Alhamdulillah secara online ini dimudahkan. Meskipun nanti kalau sudah waktunya offline, ya, kita usahakan bisa juga belajar secara offline. Baik, kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita akan serahkan waktunya kepada Ustadz Happy. Ya, materi kali ini adalah menggali keutamaan sahabat mulia Ali bin Abi Thalib, sahabat keempat yang sudah kita bahas, yang dijamin masuk, ya, yang dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga dalam sebuah hadis itu saja. Sekarang adalah masuk kepada bahasan Imam Ali bin Abi Thalib. Saya kira sangat menarik sosok sahabat Ali ini dalam berbagai halnya, ya, dalam kedekatannya dengan Rasulullah, dalam pengorbanannya, dalam kekuatannya, kecerdasannya, kesolihannya, dan lain sebagainya gitu, ya. Silakan nanti siapkan pertanyaan terbaik, ya. Pasti kajian ini tidak cukup untuk membahas secara tuntas semuanya. Mungkin maka ada hal-hal yang belum terbahas, silahkan ditanya. Mudah-mudahan bisa dijawab oleh Ustadz kita. Kembali mengingatkan ini ada tautan Zoom. Udah start Ustadz, ya? Ya. Oh iya. Seandainya nanti putus di jalan, kita masuk ke Zoom yang baru ini yang ada di kolom chat. Mohon untuk bisa di save dulu sebelum ini Zoom-nya mati barangkali gitu, ya. Baik, kami silakan kepada Ustadz Happy untuk memulai kajian pada hari ini. Fadhal maskura. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jamaah sekalian, rahimakumullah dimanapun berada yang tergabung dalam kajian online, ya.
bersama dengan Ustaz Miftah Tauhid, dan ini ada gabung 59 partisipan yang ada di aplikasi Zoom ya. Ada beberapa peserta rutin ya, saya lihat Pak Mursyid Bontang ya. Ini ada nama Bunda Kinkin Anida ya. Mungkin gabung dengan kita insyaallah. Kemudian ada Pak Yohan Beriman ya. Kemudian Ibu Mia Asmarani dan yang lainnya. Ahlan bikum jami'an. Ya. Selamat bertemu lagi dalam kajian rutin sirah sahabat, sejarah hidup para sahabat al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah. Kita sedang mempreteli dalam tanda kutip ya sejarah hidup orang-orang mulia di samping Rasulullah SAW yang membersami beliau. Ar-rijal haula ar-rasul ya. Ya, tadi sampaikan oleh Ustaz Miftah mengantisipasi Zoom-nya down ya, saya udah siapkan linknya. Pun mohon izin juga di sebelah kanan saya ada satu kamera kecil, saya live-kan di YouTube ya. Ini bahasa saya, ini tip. Jadi daripada kita rekam memenuhin PC, memenuhin laptop ya, kita titip saja ke YouTube ya, dan suatu saat bisa dicek ulang, dilihat lagi ya. Kita manfaatkan teknologi. Jadi bagi yang mental nanti Ustaz Afwan, apakah perlu jadi mau akan share screen apa enggak Ustaz? Sebentar. Iya boleh di ini aja di saya diangkat co-host saja ya supaya nanti bebas saya. Karena ini masih kembali ke basic, jadi saya nggak bisa ngangkat co-host, jadi saya co-hostkan Ustaz. Yes, oke. Ya, jadi Ustaz sekaligus host gitu. Oke, siap. Nggak bisa ngangkat co-host sekarang ini. Iya. Ya kelemahan Zoom itu dia habis masanya nggak ngasih tahu gitu kan. Ya, saya juga tahu. Jadi kita harus ingat. Saya 4-5 hari lalu juga sama, lagi ngajar, seru-serunya ngajar, tiba-tiba waktunya 10 menit lagi. Waduh, sepelang, ternyata kembali ke basic. Iya, jadi ketemu caranya, mungkin nanti jamaah ada yang tahu informasi supaya bisa bayar tahunan gitu ya. Ini bulanan nih, gitu kan? Nggak tahu. Kalau bisa tahunan bagusnya ya. Oke. Saya tim yang ngurus katanya belum bisa ya. Oke. Udah jadi host. Oh ya, siap. Baik. Tema kita hari ini, ya rahimakumullah, kita akan bahas tentang Ali bin Abi Thalib. Ini seri yang keempat ya. Ya, Abu Bakar Siddiq kita tuntaskan, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sudah ya, Utsman terakhir, dan sekarang kita akan bahas sosok Ali bin Abi Thalib. Sebagai sudah ada yang like dan subscribe. Sebagai prolog ya, saya ingat Ustadz Miftah dulu waktu kecil ya, tinggal di kampung jauh dari kota, 37 kilo dari pusat kota ya, nggak ada internet. Di tahun 90-an di kampung saya mana ada internetnya. Jadi kami ya, waktu kecil diajarkan oleh kakek saya yang juga alhamdulillah dianggap Ustadz Kiai lah waktu itu ya. Dan saya bersyukur mendapatkan didikan langsung dari beliau, diberikan buku-buku tentang sahabat Nabi, dan barangkali itu yang kemudian membekas dalam benak saya, lalu kemudian belakangan saya fokus di kajian-kajian surah ini ya. Jadi file apa yang diberikan oleh orang tua kita dulu kepada kita waktu kecil, ternyata itu membekas ketika kita sudah dewasa. Dan ini teori pendidikan juga begitu mengajarkan kepada kita. Nah, saya ingat banget di antara para sahabat Nabi ridwanullah alaihim yang saya kagumi, dijadikan sebagai idola kami anak kampung ya, yang tidak punya akses internet atau apapun ya, baru kenal artis ya, adalah ada 3 sahabat. Ini tentu di luar Rasulullah ya, yaitu Umar bin Khattab ya, Khalid bin Walid dan Ali bin Abi Thalib ya. Ini tiga jagoan kami ya. Jadi Umar bin Khattab dengan keberaniannya ya, dengan ya siapa yang tidak kenal dengan Umar ya, kisahnya dibaca berulang-ulang ya. Yang kedua Khalid bin Walid ya, si pedang Allah ya, Saifullahil Maslul, juga sosok yang sangat-sangat heroik bagi kami, dan tak terkecuali adalah sosok Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Ketiga sosok ini punya karakter yang mirip ya, sama-sama berani. Ya, jadi keberanian itu kelihatan ya, Umar berani, Khalid berani, dan Ali juga berani. Sosok yang sangat pemberani.
Nah, belakangan ketika kemudian saya kaji ulang ya, seiring dengan bertambahnya kemampuan untuk mengakses referensi-referensi induk, buku-buku induk, ternyata keberanian tiga sosok ini berbeda. Ya, Omar itu keberanian yang sifatnya apa ya, defensif, bertahan gitu ya. Makanya sepanjang sejarah kalau kita baca buku, beliau itu nyaris dia tidak pernah diangkat oleh Rasul menjadi panglima perang. Ya, saya udah ubek-ubek buku Ar-Rahiqul Maktum ini gitu ya, dari kalimat per kalimat terus ya. Itu cuma sekali Umar itu diangkat oleh Rasul menjadi panglima perang. Setelah perjanjian Hudaybiyah dan seterusnya, sekali itu pun nggak jadi perang. Cuman ekspedisi doang 30 orang. Dan setelah itu nggak ada lagi. Tapi Khalid itu begitu begitu masuk Islam, mungkin suatu saat mungkin kita ceritakan, baru 3 bulan masuk Islam udah jadi panglima perang. Dan setelah itu karirnya melejit sebagai panglima perang, apalagi di masa Abu Bakar. Ya, hampir semua perang besar itu dia yang mimpin. Nah, jadi beda keberanian Umar, keberanian Khalid. Nah, bagaimana dengan Ali? Bagaimana dengan Ali? Nah, keberanian Ali ini adalah keberanian seorang askariyun. Ya, keberanian seorang militer, keberanian seorang petarung, ya, keberanian seorang yang gentleman. Dan betul, setiap peperangan ya, yang disuruh oleh Rasul untuk maju ke medan perang pertama kali itu Ali, bukan Umar. Kalau Khalid ya belakangan masuk Islamnya itu ya, bukan Umar, tapi Ali. Tengok dalam perang Badar, itu yang maju itu Ali. Ya. Dalam perang Uhud, yang maju untuk mubarazah, ya, perang tanding sebelum perang massal itu Ali. Ada perang Khandaq, ya, siapa yang disuruh oleh Rasul untuk melawan Amr bin Abdul Wud yang nantangin kaum muslimin, ya, itu Ali. Ya. Perang Khaybar, ya, besok akan perang Khaybar, pada malam harinya Nabi mengatakan besok saya akan memberikan bendera ini kepada orang yang dicintai Allah dan dia pun mencintai Allah dan Rasulnya. Para sahabat berharap masing-masing mereka yang ditunjuk, ya. Tapi belakangan yang ditunjuk Rasul adalah Ali, ya, untuk memimpin, ya, sebagai memegang bendera. Megang bendera itu di depan pasti, ya, bukan di belakang, ya. Kalau sekarang yang megang bendera biasa di belakang, ini enggak, megang bendera itu di depan. Itu Ali. Nah, ini sosok Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, kita akan bahas walaupun mungkin sekali pertemuan dan tidak tuntas, tapi nanti semoga bisa menjadi semacam nambah wawasan kita bersama insyaallah, ya. Ali bin Abi Thalib, ya, kesatria tanpa takut. Ini title yang mungkin bisa jadikan sebagai judul utama kajian kita ini, ya, dan kita akan bahas, ya, siapa beliau, ya. Ali bin Abi Thalib, ya. Ali bin Abi Thalib sesuai dengan namanya, Ali bin Abi Thalib. Abi Thalib itu adalah paman Rasulullah, paman kandungnya, paman kandung sekandung-kandungnya, ya. Karena ibu dari Abu Thalib itu adalah juga ibu dari Abdullah. Jadi Abu Thalib dengan Abdullah ayahanda Rasul itu sekandung seayah dan seibu. Kan ada saudara kandung seayah, ada saudara kandung seibu. Kalau Abu Lahab itu saudara, ya, seayah Rasul Abdullah, ya. Karena ayahnya Abdullah, ya, itu ibunya Abdullah, nenek Rasul itu beda dengan ibunya Abu Lahab. Tapi mereka punya satu ayah, yaitu Abdul Muttalib. Tapi Abu Talib ini enggak. Nah, Abu Talib adalah paman Rasul, baik ayahnya, ya, ataupun ibunya itu sama dengan ayah dan ibu ayahanda Rasul, ya, yaitu Fatimah binti Amr, ya, ini neneknya Rasulullah SAW dari pihak ayahnya. Lahirnya 32 tahun sebelum kenabian, ya, jadi ketika baginda Rasul SAW menjadi nabi, usia beliau 40 tahun dan Ali waktu itu usianya 8 tahun. Jadi kebayang oleh kita jarak antara Rasulullah dengan Ali ini terpaut 32 tahun lebih muda, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dulu, ya, sempat diberi nama oleh bundanya dengan Haidar, ya. Maka di kalangan Syiah nama Haidar ini relatif populer karena ini adalah nama kecilnya Ali, ya, nama kecil Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Namun akhirnya oleh ayahnya diganti dengan Ali, tinggi, ya, terhormat, ya. Dan para sahabat memanggil beliau dengan Abul Hasan. Mengapa Abul Hasan? Karena anaknya adalah Al Hasan bin Ali, Hasan, Husain, Zainab,
lalu kemudian Ummu Kulsum. Nah, inilah putra-putri Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah radhiyallahu anha, ya. Dan sempat dipanggil oleh Rasul dengan Abu Turab. Ya, ketika Nabi melihatnya terbaring di depan Masjid An-Nabawi di Madinah, begitu dia bangkit, tubuhnya penuh dengan debu. Dipanggil oleh Rasul, ya Aba Turab, wahai bapak debu. Dan Ali mengatakan, panggilan yang sangat berkesan bagi saya, ya, dari Rasul adalah Abu Turab. Ya, ini disebut dengan semacam ya panggilan julukan seperti para sahabat Nabi yang lain, ada disebut dengan Saifullah, ada disebut dengan Al-Faruq, ada disebut dengan siapa lagi, As-Siddiq. Nah, ini Dzunurain, ya, atau Abul Masakin. Ini julukan-julukan yang dilekatkan kepada para sahabat. Postur tubuhnya, ya, Ali bin Abi Thalib ini, ya, dia tidak terlalu tinggi, tapi tidak juga terlalu pendek. Maka ada kalimat dalam catatan riwayat itu begini. Ada sahabat Nabi namanya Amr bin As. Jadi Amr bin As itu digambarkan, nah Ali bin Abi Thalib ini digambarkan tingginya itu baina Umar wa Amr. Baina Umar wa Amr. Antara Umar yang besar, tinggi, gede, dan Amr bin As yang relatif pendek dibandingin yang lain. Nah, Ali itu sedang-sedang saja. Dan tingginya ini sama dengan Rasulullah. Jadi Nabi itu dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang tulis oleh Imam At-Tirmidzi juga dikatakan, Nabi itu tidak terlalu tinggi dan tidak juga terlalu pendek dalam ukuran tubuh pada waktu itu. Jangan tanya saya berapa meternya gitu kan, karena ya waktu itu belum pakai meteran itu, ya. Ya wallahu alam ya berapa meternya, tapi kira-kira saja bahwa tinggi Rasulullah itu sedang-sedang saja, ya. Tubuhnya tidak begitu tinggi, tapi juga tidak begitu pendek, tapi kekar. Ya. Di kita banyak pendekar, pendek tapi kekar. Kalau Ali ini dia betul-betul ya kekar, ya. Dan ini dibuktikan pada setiap pertarungan 1 lawan 1 dia selalu menang. Ini Ali, walaupun dia tidak begitu tinggi tapi dia tubuhnya kuat. Dia punya kekhususan sepasang mata yang lebar dan sorot mata yang tajam. Baik referensi Sunni maupun referensi Syiah ini menggambarkan hal yang sama, bahwa Ali itu punya mata yang tajam. Saya sempat searching di Google, ya, ilustrasi-ilustrasi yang dibuat oleh orang-orang Syiah tentang sosok dan wajah Ali ini. Beda dengan lain itu dia punya mata yang tajam, ya. Saya coba tampilkan sosok Ali bin Abi Thalib dalam film Omar. Yang gabung di Zoom ini bisa lihat, ya. Ini yang belum didandan, ini sebelah kiri, ini yang sebelah kanan sudah didandanin, ya. Ini versi Ali bin Abi Thalib, ilustrasi sosok Ali bin Abi Thalib dalam film Omar. Nah, jemaah yang pernah dulu nonton film Omar di MNC TV pernah tayang, dan YouTube banyak, ya, ketik aja film Omar, itu ada banyak sudah diupload, ya. Nah, nanti cari sosok Ali digambarkan seperti ini, sorot mata yang tajam, kemudian jenggotnya lebat gitu kan, dan punya kekhasan yang luar biasa, ya. Janggut dan cambang yang lebat, hidung yang mancung, serasi dengan sorot mata yang sangat tajam. Tenaganya sangat kuat, lebih dari rata-rata. Mengalahkan musuh hampir pada semua peperangan. Dia tidak pernah kalah, ya. Baik duel 1 lawan 1 ataupun perang massal, gitu, ya. Makanya dia akhir hayatnya terbunuhnya bukan di medan peperangan, tapi, ya, dibunuh secara culas, secara licik, ya, ketika dalam perjalanan melaksanakan sholat subuh dari rumahnya di Kufa menuju ke Masjid Kufa pada saat itu, ya. Jadi dia bukan meninggal di medan peperangan berkelahi secara kesatria, enggak, tapi dia syahid dalam keadaan mazluman, ya, terzalimi, ya, secara licik. Baik. Sangat zuhud, ya, menghindari kekayaan dunia yang fana ini. Bukan berarti miskin. Artinya kalau dia kaya, kalau pengen kaya bisa, tapi dia zuhud. Zuhud dengan miskin itu beda. Ahli ilmu, bawabatul ilmi. Ya, maka di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, bahkan pemerintah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib ini dijadikan sebagai min ahlil masyurah. Ya, walaupun usianya terpaut jauh dengan orang-orang itu, tapi dia sering dimintai pendapat, dan Umar itu bahkan tidak pernah mengeluarkan suatu kebijakan apapun, apalagi yang besar, illa kecuali ba'da an yasala aliyah, ya, sebelum bertanya kepada konsultannya, gitu kan.
tidak pernah menyembah berhala dari kecil, ya, karena usia 8 tahun dia sudah masuk Islam. Kita ingat cerita bagaimana dia masuk Islam waktu itu ya. Jadi waktu itu Rasulullah masih berdakwah secara diam-diam. Nah, sholatnya pun masih diam-diam, ya, enggak terang-terangan. Nah, suatu saat ketahuan nih, oleh ayahnya Abu Talib, maka dipanggillah Ali ini oleh Abu Talib ayahnya, ya Ali ta'al kemari. Kata ayahnya ini, ra'aitukuma, ya, atau saya melihatmu, ra'aituka anta wa Muhammadan, saya melihat engkau dan Muhammad, kata ayahnya ini ya, tarka'ani wa tasjudani, saya lihat kalian tadi ruku sujud. Maka kuntum taf'alan, kalian ngapain gitu kan? Ini aneh. Apa olahraga apa gitu kan? Enggak tahu ya. Ini apa, sedang olahraga atau apa? Kata anak kecil Ali usia 8 tahun ini mengatakannya, abati wahai ayahku. Hiya salat, itu salat. Salat katanya. Salat apa? Dia enggak ngerti. Salat apa? Hiya salat, itu salat ya. Apa maksudnya? Dijelaskan kata Ali lagi lah, Muhammad Rasulullah atau Muhammad ini diangkat menjadi nabi. Dia mendapatkan wahyu. Al-Quran turun kepadanya, menjelaskan tentang Islam. Wah, bapaknya bingung gitu kan. Laqad aktsartal kalama ya bunayya. Wahai anakku, udah terbanyak engkau bicara. Ya, salat, Islam, wahyu, Quran. Ini istilah-istilah ya yang tidak dikenal oleh masyarakat Quraisy, jarang dipakai. Salat enggak dipakai gitu kan. Kalau mereka mengatakan doa ya, doa bukan salat ya. Wahyu, apa itu wahyu? Islam, apa itu Islam? Maka diajak bicara dan jelaskan oleh Ali. Apa kata ayahnya Abu Talib ini? Ya bunayya, wahai anakku, ilzam Muhammadan wala tufariq. Ya, bersamailah Muhammad. Ya, dan jangan pernah tinggalkan dia. Walaupun pada akhirnya Abu Talib ini, ayahnya ini ya, sampai akhir hayatnya tidak mendapatkan hidayah, tapi Ali bin Abi Thalib mendampingi Rasulullah SAW. Ya, kemampuan militernya lebih menonjol daripada keahlian politik dan birokrasi. Kalau kita lihat stratanya, bukan berarti Ali tidak ngerti politik, tidak ngerti birokrasi, tapi kemampuan militernya ini mungkin melampaui kemampuan orang lain. Ya. Kita percepat ya. Ini nasabnya jamaah, ya. Ini nasabnya dengan Rasulullah. Ya. Dari sini kita mendapatkan pemahaman bagaimana Ali bin Abi Thalib itu masih satu klan dengan Rasulullah, bertemu pada kakek mereka yang namanya Hashim, ya, atau Abdul Muttalib bahkan. Ya. Jadi Ali dan Muhammad SAW ini yang satu kakek bernama Abdul Muttalib, dan mereka sama-sama dari kabilah Bani Hashim, ya, kabilah Bani Hashim. Kalau Umar kita pernah bahas dari kabilah Bani Adi, ya. Al-Utsman dari kabilah Bani Umayyah, ya, Bani Umayyah. Ini di sebelah kanannya, ya. Nanti ketemu dengan misalnya Abu Bakar dari kabilah Bani Taimi. Jadi ini kabilah-kabilah yang ada pada saat itu dan semuanya bermuara di Quraisy. Sejak kecil ikut bersama Rasulullah. Jadi karena Abu Talib ini punya banyak anak, maka anaknya di-share. Ja'far ikut Abbas bin Abdul Muttalib dan Ali ikut Rasulullah SAW. Ya, jadi sejak kecil Ali bin Abi Thalib ini sudah membersamai Rasulullah. Dan karenanya wajar kalau dia meneladani 100% watak-watak dan karakter serta kebiasaan Rasulullah. Ya. Jamaah yang mendalami ilmu pendidikan anak, ya, dan teori-teori pendidikan pasti paham bahwa seorang anak itu ya, mungkin gagal mendengar, tapi dia tidak akan pernah gagal melihat. Apa yang dilakukan oleh orang tuanya, apa yang dilakukan oleh orang-orang dekatnya, maka begitu dia tumbuh. Ya. Jadi al-waladu, ya, seorang anak itu tumbuh sebagaimana kebiasaan orang-orang sekitarnya. Ali tumbuh dengan watak-watak, dengan karakter-karakter, bahkan tata cara bicara persis seperti Rasulullah SAW. Masuk Islam tanpa izin kedua orang tuanya, tanpa izin maksudnya bukan dilarang, tapi orang tuanya nggak ikut, tidak ikut masuk Islam. Kecuali ibunya, ibunya nanti masuk Islam. Tapi ayahnya Abu Talib sampai wafat tidak memeluk Islam. Jadi bagian dari hidayah Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak diberikan kepada hambanya. Ya, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Dia masuk Islam, jazakumullah, dan ada peristiwa yang sangat bersejarah terkait dengan Ali bin Abi Thalib pada masa sebelum hijrah, ya, yaitu ketika Nabi ingin hijrah ke Madinah dan kemudian rumah beliau dikepung ya, oleh 10 pemuda Quraisy pada waktu itu, dan di sini Ali memberikan
peran yang sangat besar, luar biasa. Apa itu? Beliau diminta oleh baginda Rasul untuk tidur, ya, menempati tempat tidur Rasulullah SAW, menggantikan beliau. Ini butuh keberanian tingkat tinggi, karena resikonya adalah mati. Ya. Nabi ingin dibunuh, dan yang menggantikan adalah Ali. Itu, wah, resikonya tinggi sekali, dan dia bersedia. Ya. Walaupun pada akhirnya ketika Nabi lolos berhasil hijrah, dan kemudian rumah Rasulullah digerebek, mereka hanya menemukan Ali. Di situ oleh gentleman-nya bangsa Arab secara umum, ya, termasuk Abu Jahal. Mereka ingin memburu Rasulullah, ingin membunuh Muhammad SAW, tapi kemudian yang ditemukan Ali. Mereka tidak membunuh Ali. Ya, dipukulin, gebukin, ya, tapi tidak sampai dibunuh. Nah, ini karakter bangsa Arab. Ya, mereka tidak berkepentingan untuk membunuh Ali. Mereka yang kejar adalah Rasulullah. Ya. Nah, setelah itu, ya, Ali bin Abi Thalib melakukan sebuah tindakan yang sangat berani. Dia melakukan perjalanan, ya, menuju ke Madinah. Nas sendirian. Ya, wahdahu huwa, dia sendirian, tidak ada teman. Perkiraan, ya, Makkah Madinah itu kira-kira dari Bogor ke Solo 500 kilo. Ya, 400 sekian kilo, hampir 500 kilo. Nah, kalau dari pusat kota Makkah menuju ke pusat kota Madinah 500 kilo. Jamaah bayangin, berjalan sendirian, menempuh perjalanan yang resikonya banyak. Resiko ditangkap rampok, resiko nyasar, ya kan? Apalagi padang pasir Sahara, kita tidur begitu buka mata, ini arah barat timur selatan mana gitu kan? Apalagi resiko kelaparan, ya. Jarak Makkah Madinah tidak seperti sekarang, banyak rest area gitu kan? Jarak Makkah dan Madinah bukan seperti jarak Bogor menuju Bandung, ya, yang sebelah kiri kanan banyak yang jualan. Bahkan kalau kita kelaparan bisa pesan online makanan gitu kan? Enggak, gitu ya. Jadi, ditempuh oleh Ali bin Abi Thalib, ya, tidak kurang dari 11 atau 12 hari. Mainin, ya. Saya Ustadz Miftah sepanjang hayat, ya, cuma mungkin 1 atau 2 kali yang melakukan perjalanan panjang, ya, dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Ya, waktu dulu ada mukhayyam di daerah Sukabumi, susur pantai, kita berangkat habis sarapan jam 7 gitu kan. Nah, jalan kaki non-stop, hanya istirahat ketika sholat saja. Itu sampai di lokasi kita jam 5 jalan maghrib. Sepanjang ingatan saya, itu perjalanan saya, ya, terjauh, ya. Itu pun bukan sendirian, dengan grup yang lain, banyak yang lain. Walaupun kita punya uang tapi nggak boleh jajan, begitu peraturannya, dan hanya dibekali oleh beberapa buah apel dan apa waktu itu, ya, ya gula merah kalau nggak salah, ya. Jadi kita latihan fisiknya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya, pernah mukhayyam survival, ini juga pernah kita berangkat waktu itu habis isya barangkali, ya, ke hutan-hutan, ya, ini survival sendirian, ya, dan itu pun cuman 1 malam, ya, paginya kita sudah sampai lokasi lagi, ya. Jadi kita bayangin Ali bin Abi Thalib jauh dari itu. Ini bukan 12 jam, bukan setengah malam gitu kan, tapi 11 sampai 12 hari. Karena jarak tempuh, ya, jalan kaki seseorang itu biasanya pukul rata-rata sehari semalam itu hanya bisa 40 kilo. Ini maksimal banget. Ya, sehari semalam kalau jalan kaki itu maksimal 40 kilo. Jadi kalau 500 kilo berarti kan 10 kilo baru dapat 400. Bisa 12 hari itu, 11 sampai 12 hari perjalanan gitu kan. Dan itu dilakukan sendirian, ya, kuat, ya. Sisanya jamaahkumullah, Ali bin Abi Thalib ini, ya, ketika tiba di Madinah Al-Munawwarah, lalu kemudian terjadilah serial peristiwa di masa Nabi, ada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, Hudaybiyah, perang Khaybar, nanti terus puncak ada perang, ada Fathu Makkah, ya, ada perang Hunain, perang Tabuk, ya. Baginda Rasulullah SAW, ya, tidak pernah, atau Ali bin Abi Thalib tidak pernah absen dari peristiwa-peristiwa ini, ya, kecuali 1 perang Tabuk. Beliau tidak diizinkan untuk ikut perang Tabuk karena menjadi wakil beliau di Madinah pada waktu itu. Walaupun beliau sempat dibully gitu kan oleh netizen waktu itu, ya. Emang netizen itu dari dulu emang kejam, ya. Bukan sekarang saja, ya. Disebut penakut, disebut dengan apa, ya, sama dengan perempuan, ya, macam-macam lah, ya. Maka Rasul menjelaskan kepada Ali bahwa anta ka manzili Musa wa Harun, ya. Jadi ilustrasi Rasulullah itu, ya, Ali, ya, Anda itu seperti Harun di mata Musa. Jadi ketika Musa pergi, maka yang menggantikan kepemimpinan adalah Harun.
Nah, ini sayangnya hadis ini banyak dipakai oleh orang-orang Syiah ya untuk mendiskreditkan para sahabat Nabi yang lain yang mengatakan bahwa ketika Nabi wafat mesti yang jadi khalifah adalah Ali. Padahal tidak. Yang pengganti di sini artinya bukan pengganti kekhalifahan, tapi pengganti dalam konteks ketika Nabi pergi dari Madinah, ya Ali sebagai wakil beliau ya. Ikut dalam perang Badar ya, tahun ke-2 Hijriah, Ramadan ke-2 Hijriah, dan dalam perang ini dia berhasil mengalahkan musuhnya Al-Walid bin Uqbah. Jadi jelang perang ya ada pertandingan nih, mubarazah duel dulu ya. Dari kafir Quraisy maju 3 orang, Utbah bin Rabi'ah, lalu kemudian Syaibah bin Rabi'ah dan Walid bin Utbah. Kalau Utbah ini yang melawannya adalah Ubaidah bin Harith. Kalau Syaibah ini yang melawannya adalah Hamzah, dan Walid bin Utbah yang melawannya adalah Ali. Skor 2-1. Ya. Ubaidah bin Harith dari kaum muslimin syahid meninggal dunia, sementara dari kafir Quraisy 3-3-nya tewas. Ya, termasuk Walid bin Utbah terbunuh di tangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dalam perang Uhud juga demikian. Dalam perang Khandaq kita ingat kisah ya, heroik luar biasa Ali bin Abi Thalib ketika Amr bin Abdul Wud berhasil masuk ke Madinah melalui jembatan yang dibuat melintasi parit yang dibikin oleh kaum muslimin ya. Ini jagoan datang, kata dia Amr bin Abdul Wud, siapa yang berani melawan saya katanya. Dan akhirnya Nabi menunjuk Ali bin Abi Thalib. Maka terjadilah perkelahian ya, mubarazah antara Amr bin Abdul Wud dengan Ali bin Abi Thalib. Dan dengan izin Allah SWT, lalu kemudian kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada Ali bin Abi Thalib, dia berhasil mengalahkan Amr bin Abdul Wud. Maka Nabi bahkan berdoa khusus pada waktu itu. Allahumma ya Allah, laqad akhadta Ubaidah fi Badar wa akhadta Hamzah fi Uhud. Ya Allah, telah Engkau ambil saudaraku Ubaidah di Badar, dan Engkau telah ambil juga pamanku di Uhud. Ya, jangan ambil Ali pada perang Khandaq ini. Dan Ali pun ya, menang. Nah, sisanya ya Ali bin Abi Thalib ini mendampingi Rasulullah ya, dalam perjanjian Hudaybiyah. Beliau yang diminta oleh Rasul untuk menulis perjanjian tersebut sebagai sekretaris perjanjian ya, dalam perang Khaybar. Dia tahun ke-7 Hijriah yang dia diminta oleh Rasul untuk membawa panji perang Khaybar, menaklukkan 8 benteng Khaybar pada waktu itu, dan ini menjadi perlawanan terakhir orang-orang Yahudi ya, karena setelah perang Khaybar itu tidak ada lagi perlawanan apapun ya. Kemudian sisanya perang Hunain ya, lalu kemudian Fathu Makkah ya, juga dia ikut. Dia pernah memergoki ya. Jadi ketika baginda Rasul berangkat dari Madinah menuju ke Mekah, terlihat ada seorang wanita ya, berangkat duluan ya, menyelip mereka, dan ini mencurigakan. Maka ditangkaplah. Ali diperintahkan oleh Rasul untuk menangkap wanita ini, dan kemudian digeledah, ternyata dia membawa surat ya, yang ditulis oleh Hatib bin Abi Balta'ah yang membocorkan keberangkatan mereka. Walaupun pada akhirnya Hatib bin Abi Balta'ah ini dimaafkan. Ya. Ini slide tentang perang Uhud. Saya pernah jelaskan tadi ya. Ali dalam perang Uhud sudah ya. Nah, sekarang Ali dalam perang Ahzab. Tadi ini slide-nya agak panjang ya. Ali menjadi sekretaris perjanjian Hudaybiyah. Ini kita loncat saja ya. Nah, kita masuk ke pembahasan ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ketika perang Tabuk ya. Ali diminta oleh Rasulullah untuk tinggal di Madinah. Dia nggak ikut dalam perang Tabuk. Atukhalifuni fi sibyani wa nisa'i. Kata ini, dia sempat termakan juga isu-isu netizen waktu itu ya. Jadi Ali tidak boleh ikut berangkat ke perang Tabuk, ya, disuruh tinggal di Madinah. Maka orang-orang ngeledek gitu ya. Wah, masa tinggal sama perempuan, sama anak-anak, nggak berangkat gitu kan. Maka dia sempat konfirmasi ke Rasulullah. Atau khalifuni fi sibyani wa nisa. Ya Rasulullah, engkau tinggalkan aku bersama dengan anak-anak kecil dan wanita gitu ya. Padahal dia jagoan perang. Qala, maka Rasul menjawab, ala tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu laysa nabiyyun ba'di. Ya. Wahai Ali, ala tarda, tidakkah engkau ridha antakuna minni ya, menjadi dalam posisiku di mataku bimanzilati Harun min Musa,
seperti kedudukan Harun di mata Musa. Ketika Musa alaihissalam berangkat menemui Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tur Sina, maka yang menjadi wakil mereka adalah Harun. Illa annahu laisa nabiyyun ba'di. Nah, bedanya sungguhnya tidak ada nabi setelahku. Makanya kalaulah Harun itu diangkat Allah sebagai nabi, ya, dalam surat Maryam dikatakan wahabna lahu akhahu Haruna nabiyya, ya, nabiyya, ya, dan kami berikan kepada Musa itu saudaranya Haruna akhahu nabiyyan, itu sebagai nabi. Tapi kalau Ali tidak, karena laisa nabiyyun ba'di, tidak ada nabi setelahku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun 9 Hijriah, selepas perang Tabuk, ya, Nabi memerintahkan Abu Bakar untuk berangkat ke Makkah melaksanakan haji. Ali ikut menyusul. Nah, jadi Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib ini, ya, melaksanakan haji lebih dulu daripada Rasulullah. Di mana Rasulullah baru melaksanakan haji di tahun ke-10, tahun berikutnya, haji wada. Ya. Ya, sepulang dari haji wada di sebuah lembah antara Makkah dan Madinah yang di tempat itu dikenal dengan Ghadir Hum, Nabi berkhutbah. Ya, dan pada saat itulah ada kalimat, ya, wa huwa waliyyu kulli mu'minin min ba'di. Ya, hadis ini sering dikenal dengan hadis Ghadir Hum. Ya. Jadi hadis riwayat Imam Tirmizi dan hadis sahih riwayat Imam Ahmad ini wa huwa waliyyu kulli mu'minin min ba'di. Jadi Nabi mengatakan kepada kaum muslimin, wa huwa Ali ini waliyyu kulli mu'minin, adalah wali, pemimpin orang-orang beriman min ba'di setelahku. Ma kuntu maulahu fa aliyun maulahu. Ya, siapa yang menjadi maulaku, kata Rasulullah, maka dia adalah maula. Ya. Maka hadis ini difahami oleh orang-orang Syiah, wafatnya Rasul, setelah wafatnya Rasul, mestinya Ali yang jadi khalifah, bukan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Maka dalam referensi Syiah, 3 sahabat mulia tersebut, ya, dianggap merebut kekhalifahan dari pihak Ali. Padahal tidak demikian maksudnya. Wali di sini bukan wali kekhalifahan, tapi sebagai wakil pengganti Rasulullah SAW. Rasulullah meninggal dunia, 6 bulan kemudian Fatimah menyusul. Dari istrinya Fatimah ini, Ali bin Abi Thalib dikaruniai 4 orang anak fi riwayah. Ada mengatakan 4 orang anak, Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kulsum. Adapun Muhsin, fihi khilaf, ada perbedaan pendapat. Ada mengatakan Muhsin ini putranya Ali dengan Fatimah, ada mengatakan putra Ali dengan istrinya yang lain. Ya, tapi yang fix itu 4, Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kulsum. Ya, Hasan kita kenal, Husain juga terkenal sekali, Zainab ini anak tertua Ali, ya, yang perempuan, dan Ummu Kulsum, nah ini yang kemudian menjadi istrinya Umar bin Khattab. Ya, jadi Umar itu, ya, menikah dengan Ummu Kulsum bint Ali bin Abi Thalib, anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah ini, ya, ini keluarga besar Ali bin Abi Thalib, ya. Jadi ada yang mengatakan sampai 34 orang anaknya. Nah yang menarik, Ali itu menamakan sebagian anaknya itu dengan nama-nama para sahabat, Abbas, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ubaidillah, serta yang lainnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa tak ada masalah antara Ali dengan para sahabat Nabi itu. Jadi kalau Ali itu ada friksi, ada masalah dengan Abu Bakar, masa dia namain anak dengan Abu Bakar? Ya? Masa dia namain anak dengan Umar kalau dia ada masalah dengan Umar? Enggak ada. Ini ada tuduhan-tuduhan orang Syiah yang tidak ada bukti sama sekali. Ali dan para sahabat yang lain itu tidak ada masalah. Bahkan Ali menikahkan putri kandungnya sendiri, Ummu Kulsum, dengan Umar bin Khattab. Ini, ya. Istri Ali bin Abi Thalib dengan selain Fatimah, ya, dicatat oleh sejarah ada beberapa orang wanita. Ya, saya juga pernah membuat tulisan di Instagram kalau tidak salah, ya, tentang putra putri Ali bin Abi Thalib ini, ya, nanti bisa dicek di IG saya, ya. Jadi lengkap keluarga besar Al-Khulafaur Rasyidin, nanti bisa dicek. Baik, kita lanjutkan. Ali bin Abi Thalib di masa Khulafaur Rasyidin. Kita percepat saja. Ya, ulama sepakat bahwa Ali bin Abi Thalib mendukung pemerintahan Abu Bakar dan Umar. Hadisnya banyak. Ya. Fix bahwa Ali itu membaiat Abu Bakar, fix bahwa Ali itu membaiat Umar. Hanya saja terkait dengan baiat Ali terhadap Abu Bakar,
terjadi perbedaan pendapat tentang waktunya. Ada yang mengatakan hari itu juga ketika kaum muslimin baiat Abu Bakar, ada yang mengatakan 3 hari setelahnya, dan ada yang mengatakan beberapa bulan setelahnya. Ya, beberapa bulan setelahnya. Tapi fix, Ali membaiat, ya, Abu Bakar menyatakan sumpah setia. Demikian juga dengan Umar. Ya, Umar apalagi dia Ali itu menjadi konsultannya Umar, ya, bahkan menjadi mertuanya Umar bin Khattab. Jadi tidak ada masalah. Demikian juga dengan Utsman. Ya, dengan Utsman sangat menghormati Utsman bin Affan, ya, radhiyallahu anhu. Ya, dan kisah tentang penunjukan kekhalifahan setelah Umar bin Khattab meninggal pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ya, tentang kisah Umar dan Utsman, di mana ketika Umar wafat, beliau tidak menunjuk seorang pun sebagai pengganti, ya, tapi menunjuk 6 tim. Nah, di antara 6 itu adalah Ali. Ya, dan walaupun akhirnya terpilihlah Utsman, tapi Ali bin Abi Thalib menerima dengan legowo. Ya, tidak ada dendam, tidak ada kesakit hati, dan Ali pun dengan legowo, ya, ikhlas membaiat Utsman bin Affan dengan segala kepatuhan. Ya. Nah, ketika Utsman bin Affan terbunuh dan Ali pun dibaiat menjadi khalifah pada bulan Zulhijjah tahun 35 Hijriah, dan para sahabat, ya, waktu itu ajma'u sepakat, ya, atas pembaiatan Ali. Ya. Bahkan termasuk Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Ya. Minus Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, ini mungkin ceritanya agak panjang, ya. Jadi Muawiyah bin Abu Sufyan waktu itu beristihad dan akan menyatakan tunduk, akan membaiat Ali bin Abi Thalib dengan syarat, ya, tuntaskan kasus pembunuhan Utsman. Nah, ini yang sempat jadi masalah belakangan yang kemudian menyebabkan, ya, terjadinya 2 peristiwa besar, yaitu Waqatul Jamal wa Waqatul Siffin, ya, perang Jamal dan perang Siffin. Peristiwa Jamal atau tragedi Jamal atau perang unta ini antara pihak Aisyah radhiyallahu anha yang berangkat dari Basrah waktu itu, ya, dengan pihak Ali bin Abi Thalib. Terjadilah tawuran, ya, kalau bahasa saya tawuran, bukan perang beneran gitu, ya, dan jatuh korban. Di antaranya adalah Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam yang syahid pada peristiwa tersebut, ya. Adapun Aisyah akhirnya diamankan oleh Ali bin Abi Thalib dan sedikit pun tidak disakiti, dan ini peristiwa kelam memang, tapi akhirnya kemudian selesai, ya. Nah, yang besar adalah peristiwa perang Siffin, ya, perang Siffin yang terjadi antara pihak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Muawiyah bin Abu Sufyan di akhir tahun, ya, 37 sampai, ya, sebelum tahun 40 Hijriah. Ini tragedi yang kelam, ya, di mana sebanyak 45.000 pasukan Ali berhadapan dengan hampir, ya, atau sekitar 35.000 pasukan Muawiyah. Bertemulah mereka di lembah Siffin di pinggiran Sungai Efrat, dan kemudian terjadilah tragedi itu, nakumullah, sampai pada akhirnya pihak Ali hampir mendapatkan kemenangan, gitu, ya, mendapatkan kemenangan. Lalu kemudian Amr bin As yang mengangkat mushaf minta damai. Nah, disinilah pihak atau Ali bin Abi Thalib menunjukkan sifatnya yang sebenarnya, ya, sifat gentleman, ya, sifat ksatria, di mana ketika dia mengangkat atau musuh sudah mengangkat mushaf, walaupun tahu ini taktik, gitu kan, tapi dia menghentikan perang, ya. Maka dalam banyak buku dianalisa, gitu, ya, kalaulah peristiwa itu dialami oleh Khalid, maka ceritanya akan beda, ya. Khalid pasti akan meneruskan peperangan, gitu, karena tahu itu taktik musuh, ya. Itu karakter Khalid, dia hajar habis sampai kemudian musuh takluk. Tapi Ali tidak, ya. Teman-teman bayangin, ya, perang nih udah mau menang, nah musuh itu ngangkat mushaf minta damai. Kita atau saya atau dalam hal ini Ali bin Abi Thalib sebagai panglima perang, apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang sebaiknya kita lakukan? Ya. Mestinya Ali tahu itu taktik, gitu kan. Tapi Ali tidak meneruskan peperangan karena secara gentleman, secara ksatria musuh sudah mengangkat mushaf, dan itu lakukan. Ya, maka dia menghentikan peperangan, walaupun efeknya luar biasa. Efeknya apa? Ya, keluar dari pihak Ali bin Abi Thalib ini, ya, kalangan yang belakang yang kita kenal dengan kalangan Khawarijun Khawarij, ya, keluar. Mereka tadi berada dalam pasukan Ali bin Abi Thalib, ya, lalu kemudian mereka keluar dan memegang prinsip ekstrim,
dengan mengatakan bahwa penyebab segala kerusuhan ini 3 orang. Ali, Muawiyah, dan Ammar. Dan ketiganya ini yang benar harus dibunuh. Ini di sini kita mengakhiri kisah tentang Ali bin Abi Thalib ya. Jadi efek dari perang Siffin tadi ya, Ali kemudian mengangkat peperangan dan ini membuat sebagian pengikutnya kecewa, kalangan Khawarij tadi keluar dan mereka kemudian membuat keputusan ya, masalah ini akan bisa diselesaikan dengan membunuh tiga orang ini, Ali, Muawiyah, dan Amr bin As. Maka dibuatlah ditunjuklah eksekutornya gitu kira-kira ya, 3 orang Khawarij ya. Ada Hajjaj bin Abdullah, ini akan membunuh Muawiyah. Lalu kemudian Amr bin Abu Bakar At-Tamimi, ini akan membunuh Amr bin As. Lalu kemudian Abdurrahman bin Muljam, ini akan membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mereka sudah sepakat 17 Ramadan Jumat 40 Hijriah. Itu tanggal yang mereka sepakati untuk membunuh 3 orang sahabat mulia ini. Hajjaj bin Abdullah ya, berangkatlah ke Syam untuk membunuh Muawiyah bin Abu Sufyan di kota Damaskus. 17 Ramadan dini hari subuh 40 Hijriah. Ketika akan berangkat dari rumahnya menuju ke Masjid Jami' Damaskus, ya, waktu itu ya, dia diserang. Ya, Hajjaj bin Abdullah al-Khawarij ini ya, menyerang Muawiyah. Beberapa tusukan melukai tubuh sahabat mulia ini, ya, namun dia berhasil diselamatkan oleh pengawalnya, karena gubernur kan ada pengawalnya kemana-mana ya, dan Muawiyah pun akhirnya selamat. Walaupun dia luka parah, terbaring beberapa hari, racun ganas sempat menyusup ke tubuhnya, tapi kemudian akhirnya bisa diselamatkan. Maka selamatlah Muawiyah dari usaha pembunuhan. Apa kabar dengan Amr bin As? Amr bin As ini penguasa Mesir. Dia berada di Fustat. Ya. Dulu siapa gubernurnya, maka dia yang jadi imamnya ketika sholat. Nah uniknya Amr bin Abu Bakar At-Tamimi ini nggak ngerti yang mana namanya Amr bin As. Dia nggak tahu. Ya. Petunjuknya mengatakan yang jadi imam itulah Amr bin As. Maka pagi hari dia sudah nongkrong di Masjid Amr bin As di Fustat. Begitu imamnya mimpin sholat, segera dibunuh. Dan itulah yang dilakukan. Tapi ternyata pagi itu Amr bin As sakit. Dia nggak ke masjid. Yang ke masjid adalah Kharijah bin Habitat pengawalnya, wakilnya. Dan itu yang dibunuh. Salah bunuh. Amr bin As selamat. Terakhir sebagai penutup kajian, Ali bin Abi Thalib. Abdurrahman bin Muljam sejak beberapa hari bahkan sudah mengintai kebiasaan Ali bin Abi Thalib di Kufah. Nah, Ali bukan di Madinah, tapi di Kufah. Dia tahu betul karakter Ali, kemanapun tidak ada yang ngawal, ke pasar, ke masjid, ke temu orang, tidak ada yang ngawal. Khalifah yang zuhud, khalifah yang berani, kemana-mana tidak ada yang ngawal. Termasuk dini hari itu, berangkat dari rumahnya, menuju ke Masjid Agung Kufah untuk melaksanakan sholat subuh jamaah, Jumat dini hari, maka dengan penuh kelicikan dan keculusan, ya, dibunuhlah Ali bin Abi Thalib. Dia hanya bertahan 2 hari, 19 Ramadan 40 Hijriah, Ali bin Abi Thalib meninggal dunia. Sebelum wafat, dia memberikan wasiat kepada putranya Hasan untuk menjadi khalifah, dan ya, Ali pun syahid. Karena itu makam Ali bin Abi Thalib hari ini jamaah bukan di Madinah, tapi ada di Kufah. Jadi terpisah sendiri. Rasulullah di Madinah, Abu Bakar di sampingnya, Omar di samping Abu Bakar, Utsman di makam Baqi. Ali bin Abi Thalib makamnya hari ini ada di Kufah. Ya, sampai hari ini ya. Jadi terpisah dengan para sahabat Nabi yang lainnya. Maka Ali bin Abi Thalib syahid, meninggal dunia dalam keadaan mazluman ya, dan Hasan anaknya menjadi khalifah selama 6 bulan, dan setelah itu kemudian kekhalifahan diserahkan secara legowo kepada Muawiyah bin Abu Sufyan, dan ya, sistem pemerintahan Islam akhirnya dipegang oleh dinasti Umayyah yang berpusat di kota Damaskus, Suriah. Nah, ini sekilas Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi mulia sekaligus menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan dalam waktu yang kurang dari 50 menit ya. Semoga bisa sedikit memberikan wawasan kepada kita tentang sosok sahabat Nabi ini. Saya serahkan kepada Ustaz Miftah Tauhid jika ada yang ingin ditambahkan, ditanyakan, dikonfirmasi tentang tema kita hari ini. Kita masih ada waktu insyaallah sebelum persiapan sholat zuhur. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Ustaz Hafian di Bastoni atas paparannya tentang Ali bin Abi Thalib yang saya kira banyak ya poin-poinnya yang bisa kita ambil gitu ya, dari mulai dari remaja kecilnya sampai kemudian akhir pemerintahannya gitu.
banyak yang bisa dipertanyakan karena pastinya ini pasti banyak sisi-sisi yang belum terbahas. Silakan para jamaah yang mau bertanya secara langsung boleh. Nah, Ustaz. Yang mau tertulis juga boleh gitu. Siapa yang pertama? Nah, Ustaz. Ya, silakan Bu Muhajirah. Fadal. Hai, syukran Ustaz. Afan, Ustaz Happy. Tadi Ustaz bilang di akhir kalau Khalifah Ali mewasiatkan kepada putranya untuk menjadi khalifah. Ya kan? Nah, tapi setelah itu Ustaz bilang yang menjadi khalifah selanjutnya adalah Muawiyah. Kenapa enggak jadi Hasan, Ustaz? Syukran. Langsung saya jawab Ustaz Miftah ya. Silakan langsung aja. Biar enggak lupa. Jadi jelang wafatnya Ali bin Abi Thalib memberikan wasiat agar yang menjadi khalifah adalah Hasan. Dan betul, Hasan sempat menjadi khalifah kaum muslimin selama 6 bulan. Makanya kalau kita hitung durasinya, waktunya, Nabi pernah mengatakan bahwa setelah dia meninggal dunia, maka kaum muslimin akan dipimpin oleh para khalifah al-mahdiyyin min ba'di. Salasuna sana 30 tahun. Ya. Dan betul, dihitung dari Abu Bakar, Umar, Utsman, itu kalau totalkan itu 29 tahun 6 bulan. Makanya digenapkan oleh Hasan 6 bulan, maka sempurnalah 30 tahun sempurna masa kekhalifahan itu. Maka sebenarnya kalau mau hitung-hitungan, Al-Khulafa Ar-Rasyidin itu ada 5. Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Hasan. Jadi Khalifah Ar-Rasyidin yang kelima itu adalah Hasan. Kita selama ini sering menyebut Khalifah Ar-Rasyidin yang kelima itu Umar bin Abdul Aziz, gitu kan? Ya, Umar bin Abdul Aziz itu soleh, zuhud, negarawan sukses, iya. Tapi sebenarnya yang layak menyandang gelar Al-Khulafa Ar-Rasyidun Al-Khamis itu adalah Hasan. Karena dia yang menggantikan ya, setelah Ali. Melihat kondisi yang tidak memungkinkan, gejolak yang terus masih ada, ya, maka saddan lidzari'ah ya, mengantisipasi masalah yang belakangan khawatir akan muncul lebih besar, maka Hasan dengan legowo menyerahkan kekhalifahannya kepada Muawiyah. Dan ini disetujui oleh semua kalangan. Maka tahun diserahkan di kekhalifahan dari Hasan ke Muawiyah ini disebut dengan Amul Jamaah. Ya, rekonsiliasi. Tahun jamaah, tahun berapa ya? Perdamaian, ya, al-jamaah berkumpul gitu kan. Selesai, tidak ada konflik lagi. Nah, konflik kan baru muncul kapan? Setelah Muawiyah wafat. Nah, dia menunjuk Yazid sebagai anaknya. Ini jadi masalah. Jadi masalah ini bukan ketika Hasan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah, tapi ketika Muawiyah bin Abu Sufyan ya menyerahkan kekhalifahannya kepada Yazid bin Muawiyah putranya. Nah, ini kemudian munculkan masalah yang belakangan menyebabkan ya, adanya tragedi Karbala, di mana cucunda Rasul Husain itu terbunuh dalam perang tersebut atau perang Karbala. Nah, jadi begitu betul. Jadi Hasan sempat menjadi khalifah selama 6 bulan ya, sebelum diserahkan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Syukran Ustaz. Apa nih Bu Hajara? Ada lagi? Ada di kolom chat pertanyaan kedua, Ustaz. Ya. Dari Ibu Eva Rembang. Wah, Rembang Jawa Tengah nih ya. Masya Allah. Apa perbedaan antara Khawarij dengan Syiah ya? Oke, jadi begini. Saya mulai dari Syiah dulu ya. Jadi Syiah itu secara bahasa itu artinya kelompok, golongan, Syiatu ya. Kullu hisbin bima ladaihi farihun ya. Min syiatihi. Hadza min syiatihi dalam kisah tentang Nabi Musa. Jadi Syiah itu kelompok grup fans ya. Maka di masa para sahabat ada Syiatu Umar, Syiatu Khalid, Syiatu Ali, Syiatu Muawiyah, penggemar fans kelompok grup orang tertentu. Ya. Nah, seiring dengan waktu ya Syiatu Ali ini adalah orang yang betul-betul mengagungkan, memuliakan Ali, baik karena nasabnya ataupun karena alasan-alasan yang lainnya. Ya. Nah, ini awalnya gitu kan. Jadi fanatisme kepada Ali yang berlebihan, yang awalnya mungkin diawali dengan sikap-sikap politik, lama-kelamaan mengental menjadi ideologi. Dengan mengatakan bahwa selain Ali salah, khalifah yang mendahului Ali salah. Nah, ini kalangan Syiah. Jadi awalnya kekeliruan dalam konteks politik gitu ya. Tapi lama-kelamaan jadi ideologi.
mereka kemudian menganggap bahwa Al-Quran yang beredar ini tidak tepat, sudah diubah oleh Utsman, ya. Maka mereka punya mushaf Fatimah. Azannya juga, sholatnya juga mereka hanya mengambil pendapat-pendapat dari pihak Ali bin Abi Thalib dan mengabaikan pendapat-pendapat yang lainnya. Maka kita temukan ya tata cara ibadah sebagian orang Syiah itu beda dengan kita. Azannya, wudunya, sholatnya itu berbeda. Ditambah lagi dengan doa-doa laknat terhadap Aisyah, terhadap Muawiyah, terhadap Abu Bakar. Nah ini makanya ulama sepakat bahwa Syiah ini walaupun dia fihi tabaqat, ada tingkatan-tingkatannya, tapi secara umum ketika disebutkan kata Syiah itu adalah Syiah Rafidhah yang sesat. Ya, walaupun ada Syiah yang diterima yang menganggap Ali lebih mulia dari sahabat Nabi yang lainnya dan hanya itu. Ya, ini penjelasan Syiah. Kemudian Khawarij ini jamaah awalnya dia kelompok Ali secara politik gitu ya. Tapi karena tidak puas dengan kebijakan Ali, akhirnya dia keluar dengan prinsip menyalahkan semua orang. Maka kalau sekarang ada neo Khawarij gitu ya, ya sama. Ya, kerjaannya nyalain semua orang, hanya diri yang benar, semua salah gitu kan. Dan sikap keras ini yang jika diteruskan gitu kan akan membahayakan, bisa menyebabkan ya munculnya terorisme begitu kira-kira ya. Karena kekeliruan dalam berpikir, menganggap bahwa dirinya saja yang benar, Ali salah, Amr salah, Muawiyah salah, semua salah, hanya kelompok yang benar. Nah, ini pemikiran-pemikiran Khawarij. Jadi secara ideologi dia berbeda. Kalau Syiah tadi mengagungkan Ali bin Abi Thalib, tapi kalau Khawarij itu mengagungkan kelompok mereka saja dan kelompok yang lain salah. Dan ini fatal, ya, jika tidak diluruskan. Wallahu a'lam. Yang ketiga loh, Ustaz. Pokoknya kalau nggak salah apa Murji'ah bukan, Ustaz? Ya. Dari Ayu Lampung ya. Ya. Konflik apa yang terjadi saat kekhalifahan Hasan ya radhiyallahu anhu sehingga sehingga diambil keputusan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah. Ya. Jadi selama 6 bulan itu sebenarnya tidak ada konflik yang besar, tapi peluang-peluang itu terjadi. Di mana kaum muslimin masih terkotak-kotak. Di tanah Hijaz ada pengikut Hasan. Di Kufah ada sisa-sisa kelompok Ali bin Abi Thalib. Nanti di Yaman juga ada. Jadi terkotak-kotak seperti itu. Dan yang paling besar adalah di Syam. Ini Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi maka saya sebutkan di awal diserahkan kekhalifahan dari Hasan menuju ke Muawiyah ini lebih kepada saddan lidzari'ah, mengantisipasi konflik itu. Dan ini kebijakan yang sangat luar biasa gitu ya. Sebelum adanya perang, sebelum adanya konflik besar di antara kaum muslimin yang berdarah-darah, maka dengan inisiatifnya gitu kan, dia mengundurkan diri dan menyerahkan kepada Muawiyah. Dan ijtihad ini benar. Ya, ijtihad ini betul. Dan ini juga menunjukkan sebenarnya kebenaran prediksi atau kemudian ucapan Rasulullah. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW ya, itu pernah mengatakan bahwa cucuku ini, kata beliau, kata Rasulullah SAW, cucuku ini, maksudnya Hasan ya, akan mendamaikan ya, dua kelompok yang bertikai. Ya, jadi cucuku ini kata Rasul, dan betul ya, dia yang kemudian mendamaikan kelompok-kelompok kaum muslimin yang mungkin konflik pada waktu itu. Jadi merupakan salah satu bentuk kebenaran sabda Rasulullah SAW ya, yang makanya kalau kita jelaskan ya hikmah di balik mundurnya Hasan dan Ali digantikan kepada Muawiyah ini banyak. Ya, saya sempat tulis ya di sebentar ya, kalau nggak salah saya buka filenya ya. Pertama ya ini menunjukkan tentang kebenaran sabda Rasulullah SAW. Coba saya buka filenya. Sudah kembali lagi host ke Ustaz Miftah ya. Jadikan lagi Ustaz, nggak apa-apa. Boleh, beda lagi. Pemahaman. Oke, sebentar. Ali mana tadi Hasan? Ini. Nah ini ya, Hasan mundur dari jabatannya. Yaqulul Hafiz Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan,
di antara hikmah yang mundurnya Hasan dan menyerahkan jabatannya kepada Muawiyah itu antara lain ya, ilmun min alamin nubuwah, merupakan kebenaran dari nubuat Rasulullah. Nabi mengatakan itu, cucuku ini akan mendamaikan dua kelompok kaum muslimin bertikai, dan betul. Yang kedua, manqibatul lil Hasan ibn Ali fa innahu tarakal mulka la li qillatin wala zillatin wala illatin bal li raghbatihi fi ma indallah. Lamma ra'ahu min dama'il muslimin fara'a amruddin wa masal ummah. Jadi ini menunjukkan tentang keutamaan seorang Hasan, di mana dia meninggalkan kerajaan, meninggalkan kekuasaan. Ya, bukan karena sedikit, bukan karena kehinaan, bukan juga karena alasan yang lain, tetapi bal li raghbatihi fi ma indallah, tapi semata untuk mencari keridhaan Allah. Lama ra'au min dima'il muslimin, karena dia melihat khawatir akan terjadi pertumpahan darah antara kaum muslimin, fara'a amruddin maslahat al-ummah, maka dia menjaga urusan agama dan masalah umat. Jadi dia meninggalkan apa arti kekuasaan, begitu kira-kira. Jadi dia mengutamakan perdamaian di antara umat. Nah, ini teladan yang menarik bagi kita ya. Jangan sampai bertikai gitu kan hanya untuk kekuasaan sementara kesatuan umat terbelah gitu ya. Wa fi hardun 'alal khawarij alladziina kanu yakfiruna 'aliyan wa man ma'ahu wa Muawiyah wa ma'ahu bi syahadat Nabi sallallahu alaihi wasallam li ta'ifatain bi annahum muslimin. Nah, mundurnya Hasan ini juga menjadi dalil sekaligus sebagai raddun, penolakan atas pendapat Khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin. Nah, sebab Allah mengatakan dalam Al-Qur'an wa in ta'ifatani minal mu'minin. Jadi walaupun Ali dan Muawiyah itu bertarung dalam sebuah pertikaian gitu kan, tapi mereka tetap disebut Allah sebagai muslim. Ya, wa in ta'ifatani minal muslimin gitu ya. Kemudian yang berikutnya yang keempat, wa fihi fadilatul islahi bainan nas wala siyama fi haqqid dimal muslimin. Dan ini juga menunjukkan tentang keutamaan ya, islah bainan nas, untuk islah. Ya, makanya hari ini mohon maaf dari kajian-kajian politik, saya kira kita harus menghentikan julukan-julukan misalnya cebong, kemudian kampret, udah selesai, gitu, udah beres. Itu hanya makanan buzzer dan ini aja gitu kan, orang cari duit saja. Udah selesai gitu ya. Jadi sekarang udah ada pemerintahan yang sah berdiri, kita harus dukung kalau itu benar, kalau salah kita kritik dengan cara yang sopan dan sesuai konstitusi. Udah, jadi beres. Jadi politik itu harus kita manai dengan cara yang bijak. Ya, jadi jangan baperan gitu kan, enggak ya, itu sebuah kekuasaan itu suatu hal yang penting, yes. Ya, tapi tidak kemudian menjadi segalanya seperti Hasan bin Ali yang kemudian mundur untuk keselamatan, keberkahan ya kaum muslimin secara umum. Ya, saya kira itu suatu saat mungkin Ustaz Miftah kita bahas khusus tentang Hasan ini ya, karena dibutuh sesi tersendiri insyaallah. Ustaz, ini kolom chat udah nggak ada, saya akan ada 2 pertanyaan, boleh Ustaz? Maka silakan. Ya. Yang pertama, saya penasaran dengan sosok Abdurrahman bin Muljam itu, Ustaz, sang pembunuh Ali bin Abi Thalib. Konon beliau itu adalah ahli Quran dan hafal Quran, dan di masa Abu Bakar itu dimuliakan di masa Umar dimuliakan oleh Umar ketika Abdurrahman bin Muljam itu dikirim ke Mesir. Umar berpesan secara khusus kepada penguasa Mesir, siapa lupa namanya sebenarnya, agar dia dimuliakan, diberi fasilitas di rumah biar fokus mengajar Quran. Tapi di masa Ali beliau seperti itu. Mohon diceritakan sedikit barangkali tentang sosok Abdurrahman bin Muljam. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga, 9 orang itu pedagang, kalau nggak salah gitu. 1 orang tidak, dan 1 orang itu kalau nggak salah Ali bin Abi Thalib gitu. Barangkali bisa ceritakan perekonomian Ali bin Abi Thalib dengan keluarganya, siapa namanya, Fatimah gitu, Ustaz. Gimana, Ustaz? Waduh, Ustaz. Oke, bismillah. Betul. Jadi Abdurrahman bin Muljam ini rajulun saleh, orang yang saleh, min hafazul Quran, termasuk penghafal Quran. Dan bukan hanya dia, tapi grupnya itu gitu kan, Khawarij tadi itu kan itu para penghafal Quran. Orang-orang yang saleh, rajin ibadah gitu kan. Cuman karena kekeliruan berpendapat gitu kan. Nah, ini harus betul-betul menjadi pelajaran bagi kita bahwa kesalehan seseorang itu bukan hanya salihun li nafsihi, bukan hanya salihun li rabbih gitu kan. Tapi kesalehan itu harus bersifat horizontal tadi itu. Ya, jadi bukan hanya vertikal kepada Allah, tapi juga ada disebut dengan kesalehan yang horizontal sesama manusia.
Ya, harus saling menghormati, bukan hanya manusia, tapi juga kepada makhluk. Kita dianjurkan menyayangi hewan, menyayangi tanaman, ya, bukan hanya soleh kepada Rabbnya saja. Nah, sosok Abdurrahman bin Muljam ini, betul tadi sampaikan, dia dikenal dengan penghafal Quran. Walaupun masuk Islamnya agak di belakang gitu kan. Ini kan setelah Rasulullah SAW ya. Namun dia dikenal orang yang soleh. Bukan hanya di Mesir, tapi di beberapa tempat. Kalangan Khawarij ini dulu di masa kekhalifahan Abu Bakar, setelah orang-orang murtad bisa ditaklukkan di masa Umar, mereka betul-betul harga ya, oleh Umar bin Khattab. Nah, dan ini di satu sisi misalnya kalau kita bahas perbandingan ini bukan tanpa bermaksud menyepelekan sahabat Nabi ya. Di kecanggihan Umar. Jadi Umar itu bisa memetakan mana orang yang harus tempat sebagai guru Quran dan udah fokus di situ. Mana orang-orang yang bisa berkecimpung dalam dunia politik dan kekuasaan seperti Muawiyah, maka dia kecimpungan di situ. Nah, di satu sisi Ali bin Abi Thalib, saya tidak ingin menyebutkan beliau punya kelemahan dari sisi ini, tapi kemampuannya berbeda dengan Umar. Kemampuan berbeda dengan Umar. Termasuk yang disesalkan oleh para bukan disesalkan dianggap kurang tepat lah ketika arbitrase gitu ya. Kan perang kemudian damai ya. Kan yang ditunjukkan untuk mewakili diskusi itu kan kalau dari pihak Muawiyah ada Amr bin As. Nah, di pihak Ali itu ada Abu Musa al-Asy'ari gitu kan. Analisa politiknya kan kurang pas gitu ya. Abu Musa ini ya. Ini analisa politiknya gitu kan. Mungkin tapi kan kalau ditunjuk orang lain maka sejarah akan berubah. Gitu kan, sejarah akan berubah. Saya ingin sampaikan bahwa betul Abdurrahman bin Muljam ini solehun li nafsihi, hafal Quran, pengajar Al-Quran, tapi dari aspek pemikiran dia keliru. Dia salah. Ya. Dan kita menemukan fakta tersebut hari ini. Kita menemukan juga, saya secara personal, jemaah ya, ketemu dengan orang seperti ini. Saya tidak perlu sebutkan namanya supaya nggak kena delik UT, ya, undang-undang gitu ya. Ketemu dengan orang yang hafal Quran, hafal kitab Alfiyah Ibnu Malik, rumus-rumus nahwu tersebut, gitu kan. Kenal soleh, rajulun soleh. Tapi qadarullah, ya, karena pemikiran-pemikiran yang keliru tadi, ya dia kemudian ditangkap dan kemudian sampai hari ini dipenjara, ya. Dan kemudian kita akui pemikiran-pemikiran memang salah, menganggap bahwa pemerintahan yang sekarang tidak layak diikuti, ya. Kemudian semua, nah ini pemikiran-pemikiran yang keliru saya kira. Nah, sini pelajaran bagi kita jemaah bahwa keluasan berpikir bersifat wasatiyah, moderat gitu kan. Di samping menjaga tetap kesalahan pribadi kita ya, tapi kita juga harus arif dalam menyikapi sesuatu. Ini pelajaran dari Abdurrahman bin Muljam. Yang kedua tentang Ali, sosok Ali sendiri. Betul, 10 sahabat jamin masuk surga itu mungkin 2 kali yang tidak begitu menggeluti dunia bisnis. Omar dan Ali. Ya. Abu Bakar clear jelas. Ya. Kemudian Utsman, sebelum masuk Islam dia sudah jadi pengusaha. Ya. Kemudian siapa lagi? Abdurrahman, jangan bilang ya. Talha, Fayyad, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas usia 15 tahun sudah jadi pengusaha gitu ya. Az-Zubair bin Awam, apalagi temannya Abu Bakar bisnis gitu ya. Nah, Sa'id bin Zaid, lalu kemudian Abu Ubaidah juga pengusaha. Jadi di antara 10 sahabat yang masuk surga mungkin Umar bin Khattab dan Ali. Umar itu di masa mudanya dia bukan pengusaha seperti Utsman, dia penggembala ternak dari bapaknya ya. Walaupun dia bukan juga anti bisnis. Umar itu 2 atau 3 kali juga pergi ke Syam. Ya, tapi tidak seperti Utsman, tidak seperti Abu Bakar. Apakah dengan Ali? Nah, Ali ini dia bukan seorang pebisnis ulung seperti yang lainnya, tapi dia tidak anti bisnis. Bukan anti kemiskinan. Bukan. Ini harus kita paham. Maka ada sebuah kalimat Ali yang dikutip sejarah. Bunyinya begini. Lau kana al-faqru rajulan laqataltu. Seandainya kefakiran itu seorang laki-laki, kata Ali, laqataltu, maka akan kubunuh. Ini menunjukkan betapa dia care dengan finansial gitu ya. Dia membenci kemiskinan. Dan teori marketing pasar dia juga punya kalimat. Katanya begini, la yabi fi suqina hadza illa man yaqtab.
jangan bisnis di pasar kami kecuali orang yang paham, orang yang ngerti. Jadi dia bukan anti bisnis, anti kekayaan, bukan, tapi ini pilihan hidup. Ya, dia memilih untuk hidup sederhana, tidak terlalu banyak mengurusi bisnis dan kemudian kekayaan duniawi, dan ini pilihan. Kita bisa memilih. Saya misalnya, saya memilih untuk menjadi ustaz gitu kan. Tidak bikin perusahaan besar. Kalaupun saya ada perusahaan, itu hanya perusahaan yang sekedar untuk bisa menopang ekonomi gitu kan. Saya punya usaha misalnya outsourcing cleaning service gitu kan. Walaupun di masa pandemi ini ya close tutup, karena kantor-kantor klien pada nggak ada yang outsource cleaning service-nya lagi gitu kan, dananya tertutup semua di COVID. Saya punya perusahaan misalnya penerbitan buku, tapi sekedar menerbitkan buku saya dan beberapa buku yang lainnya, sebenarnya itu. Jadi saya nggak kepikir bikin perusahaan besar, kemudian barang tambang, itu kan kalau mau banyak duit kan jangan bisnis penerbitan buku, itu dikit duitnya. Tapi bisnis yang tadi itu, tapi kan nggak, ini pilihan hidup. Nah Ali radhiyallahu anhu memilih untuk itu. Jadi dan tidak ada yang salah. Ini pilihan. Ya. Yang paling penting prinsip tadi itu, jangan membenci bisa kekayaan. Akibatnya kita menganggap orang kaya itu salah. Ini yang terjadi gitu ya. Kalau mau orang kaya silakan. Soal kita itu lain. Ya. Nah ini. Lalu apa kehidupan Ali bin Abi Thalib? Ya dia juga berbisnis. Cuman tidak seperti Abu Bakar, lalu kemudian Osman, tidak besar-besaran. Dia bisnis sekedarnya saja. Dia jualan sekedarnya saja. Ya. Nah, ini yang saya pahami dari sosok Ali bin Abi Thalib. Baik, Ustaz. Jazakallah khairan katsiran. Saya kira cukup memberikan informasi ya buat kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang tadi menjadi materi dan tanya jawab melengkapi materi yang sudah disampaikan dan memberikan banyak ilmu dan tambahan pengetahuan tentang sosok utamanya Ali bin Abi Thalib. Kita dengan ini lebih paham dengan Ali bin Abi Thalib dan insya Allah mencintai beliau sebagai ahlul bait, Ustaz ya. Mencintai ahlul bait tanpa harus menjadi Syiah, Ustaz ya. Ya secara proporsional sesuai dengan riwayat-riwayat yang sahih. Baik Ustaz, di akhir mungkin silakan menyampaikan penutup lalu disambung dengan doa, Ustaz. Baik. Para jemaah sekalian, kita barusan membahas sosok Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan kisah tentang Ali, hikmah tentang Ali ini panjang gitu ya, sehingga berharap kajian yang hanya 1 jaman ini tidak membuat kita cukup untuk menuntut ilmu ya, dan kita terus berusaha kita mencintai Ali bin Abi Thalib sebagaimana kita juga mencintai para sahabat Nabi yang lain, wala ghulu, yang tidak berlebihan. Ya, tidak berlebihan kita menempatkan beliau sebagai sosok yang mulia, menantu Rasulullah, sahabat mulia Rasulullah dengan segala keteladanan yang luar biasa. Kita cukupkan dengan doa. Saya akan pimpin dengan doa. Semoga di hari berkah Jumat ini kita diberikan keberkahan, kemudian hidup oleh Allah SWT. Yang kesulitan ekonomi segera dimudahkan, yang kesulitan mendapat jodoh misalnya, yang belum menikah segera diberikan jodoh yang soleh ataupun soleha ya, yang anaknya masih kekurangan keturunan, semoga diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim azim sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa syasqam. Allahumma dafa'na al bala wal waba wal corona ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban mubarakan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama ya. Wah ya mungkin. Ya, jemaah demikianlah kajian fikih sirah hari ini tentang Imam Ali bin Abi Thalib. Insya Allah kita akan bertemu lagi dengan Ustaz Happy sebulan mendatang, Ustaz ya, dengan tema sosok ketiga yang dijamin masuk surga, sahabat kelima yang dijamin masuk surga. Siapa kira-kira, Ustaz? Berikut. Setelah ini kita akan bahas Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ya, seorang
tajir pedagang sukses Ustaz, ya. Ini buat para bisnismen ini sangat menarik. Banyak dagangannya, banyak keuntungannya, banyak infaknya gitu. Kita Amin. nantikan pembahasan itu di pertemuan berikutnya insya Allah. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kami membawakan acara. Walaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya Zoom-nya sampai juga. Ya, jazakallah khair Ustaz. ya, pamit ya. Tidak jadi mati. Alhamdulillah.